Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah aplikasi yang kami buat untuk pelaksanaan UAS materi praktikum pemrograman berorientasi objek. Di sini saya sendiri bernama Muhammad Hamzah Syarif dengan NIM 23105 11156. Saya Bella Delia Satika dengan NIM 2310511125. Saya Aries dengan NIM belakang 166. Zerzal Karim dengan NIM akhir 134. Saya William Jenkins Sinaga dengan NIM akhir 132. Oke, jadi aplikasi kami bernama aplikasi BMI Interaktif Perhitungan Indeks massa tubuh dengan antarmuka pengguna grafis. Kemudian di latar belakangnya pada era digital, teknologi mempermudah berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan. Indeks massa tubuh dapat menjadi indikator yang umum untuk menilai status berat badan seseorang. Namun, perhitungan secara manual sering membingungkan sebagian orang. Untuk itu, kami mengambil ide pembuatan penghitung BMI ini untuk dapat diimplementasikan, yang mana mampu untuk menghitung BMI secara otomatis dan menyajikannya dengan jelas. Hasil perhitungan ini akan ditampilkan bersama kategori BMI, seperti kekurangan, normal, kelebihan berat badan, ataupun obesitas, sehingga pengguna dapat mengetahui status kesehatan mereka. Baik, untuk deskripsi program aplikasi kami, jadi aplikasi BMI atau Body Mass Index Management merupakan sebuah program berbasiskan GUI yang menggunakan pustaka bahasa Java, seperti Swing ataupun Java FX. Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk menghitung BMI melalui panel perhitungan sederhana, di mana pengguna dapat memasukkan nama, berat, dan tinggi badan untuk mendapatkan nilai serta kategori BMI. Pada layar sisi tampilan terdapat panel tabel data BMI yang menampilkan informasi pengguna secara teratur dan dilengkapi fitur pencarian untuk memudahkan pengelolaan data. Untuk tujuan dan manfaatnya, yang pertama itu ada tujuan mengembangkan aplikasi penghitung BMI yang cepat, akurat, dan sesuai standar kesehatan. Yang kedua, menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek untuk menciptakan aplikasi yang terstruktur dan modular. Yang ketiga, merancang GUI yang intuitif dan mudah digunakan. Yang keempat, memberikan interpretasi hasil BMI untuk membantu pengguna memahami status berat badan mereka. Kemudian untuk manfaatnya, yang pertama memudahkan pengguna dalam perhitungan BMI dan memberikan informasi kesehatan yang jelas. Yang kedua, meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, mengasah keterampilan pemrograman dalam mengembangkan program. Kriteria BMI. Kriteria BMI atau Body Mass Index dapat bervariasi tergantung dengan perspektif yang digunakan. Perspektif yang kami gunakan itu berdasarkan dengan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia yang mendefinisikan kriteria status gizi berdasarkan BMI untuk orang dewasa di kawasan Asia sebagai landasan kami membuat program ini. Yang mana BMI ini di bawah 18,5 kg dikategorikan sebagai underweight, sedangkan BMI di atas 23 kg dianggap overweight, dan BMI yang melebihi 25 kg dikategorikan sebagai obesitas. Rentang BMI yang ideal untuk orang dewasa adalah antara 18,5 hingga 22,9 kg. Obesitas sendiri dibagi menjadi dua tingkat. Tingkat 1 yaitu 25 sampai 29,9 kg dan tingkat 2 itu 30 kg ke atas. Klasifikasi ini penting untuk menilai risiko kesehatan yang terkait dengan berat badan dan membantu dalam mengambil keputusan terkait investasi kesehatan. Prinsip OOP. Program ini menerapkan prinsip enkapsulasi dengan membatasi akses ke logika internal menggunakan metode khusus seperti validasi input dan pemfilteran tabel. Prinsip inheritance diimplementasikan melalui penggunaan komponen bawaan Java Swing seperti Java Tabel dan Java Text Field yang memperluas fungsional dasar antarmuka. Selain itu, polimorfisme muncul ketika metode bawaan diubah atau diimplementasikan ulang untuk mendukung fitur seperti pemfilteran pada tabel secara dinamis.
Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan diagram alir dari program kami. Yang pertama-tama dari program dimulai, tampilan akan diatur pada fungsi main, apakah menggunakan settingan default atau settingan Nimbus. Lalu GUI akan ditampilkan pada user. Lalu ketika user melakukan input pada field akan dilakukan 3 proses validitas input. Yang pertama itu apakah diperiksa, apakah input yang diberikan integer atau bukan. Lalu yang kedua itu dapat dikonversi ke double atau tidak. Terus yang ketiga, apakah input yang diberikan itu kurang dari sama dengan nol atau tidak. Jika salah satu validitas input tersebut gagal atau kondisinya salah, akan menampilkan pesan kesalahan dan menghapus isi field. Lalu jika kondisinya benar, maka akan dilakukan perhitungan BMI, dan jika nilai input BMI-nya itu kurang dari 18,5 akan dikategorikan kurus, namun jika nilai BMI-nya kurang dari minus 18, oke, di sini ada kesalahan. Eh, jika sedangkan BMI di atas 23 kilogram akan dianggap overweight atau melebihi melebihi berat badan ideal. Sedangkan untuk dua, oke, kita lanjut. Akan dikategorikan sesuai nilai BMI yang telah dihitung. Lalu informasi user akan dengan BMI-nya akan ditampilkan pada tabel tampilan di samping sebelah kanan. Lalu selanjutnya akan diperiksa lagi di validitas apakah terdapat baris dengan nilai 0, dan jika kondisi tersebut benar akan dihapus baris tersebut, dan jika tidak ada baris dengan nilai 0 maka akan dituliskan data pada tabel. Dan lalu setelah itu akan ditampilkan tabel daftar BMI, dan user akan memberikan input pada filter jika menginginkan menggunakan filter. Lalu tabel BMI ditampilkan dengan filter yang telah diinputkan oleh user. Nah, oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu demo program. Di sini saya akan menjelaskan demo program. Nah, apa sudah terlihat? Mungkin Sudah, bisa dibantu teman-teman, apa sudah terlihat? sudah. Oke. Nah, jadi di sini untuk demo programnya, di sini kami mempunyai sebuah hasil dari aplikasinya bernama Body Mass Index. Di sini terdapat logonya yang sudah kami ganti, dan di title dari frame-nya ini juga kami ganti bernama Body Mass Index. Nah, pada layer paling atas di sini terdapat J-label yang bernama Body Mass Index Management. Di sini menandakan nama aplikasi kita. Jadi tampilannya ini kami menggunakan suatu struktur GUI Builder. Jadi pada awalnya kami membuat sebuah JFrame, lalu kami memasukkan JPanel, dan kami membaginya menjadi beberapa bagian, dan kami mengaturnya berdasarkan layouting, sehingga hasilnya ketika dibesarkan, dia hasilnya tetap rapih gitu. Jadi dia tidak berantakan seperti itu. Nah, jadi di sini kami yang berwarna ungu ini adalah JPanel, dan berwarna pink ini adalah JPanel, dan untuk yang ada seperti gambarnya ini namanya desktop pane. Nah, jadi di dalam desktop pane yang paling kiri di sini terdapat sebuah J-label bernama BMI kalkulator. Dan di bawah BMI kalkulator ini terdapat sebuah JPanel juga yang background berwarna aqua seperti biru muda gitu. Dan di sini ada J-label untuk nama, lalu ada berat badan untuk kilogram, lalu ada tinggi badan dengan sentimeter. Dan di sebelahnya ada text field. Di sini ada J text field untuk mengisi angka-angka berdasarkan
sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalkan di sini ada nama, kita isi misalkan nama William. Lalu ada berat badan misalkan 80. Di sini tinggi badannya misalkan 175. Lalu kita di sini ada J button calculate di sini untuk melakukan kalkulasi dari perhitungan yang ada. Kita melakukan calculate. Nah, di sini ada di bawahnya JTEX area. JTEX area ini berfungsi untuk menampilkan result hasil dari perhitungan yang ada. Misalkan di sini ada nama William, berat badan 80, tinggi badan 1,75 meter. Jadi, tinggi badan dari sentimeter dikonversi ke meter. Kemudian di bawahnya ada BMI. Nah, BMI ini hasil kalkulasi. Gimana sih rumusnya? Rumusnya itu dari hasil perhitungan berat badan kita dan tinggi badan. Jadi, nanti ada keluar hasil tabel BMI-nya sekian dan ada kategorinya. Kategori saya tuh contohnya kelebihan berat badan. Nah, hasil dari perhitungan itu nanti akan masuk ke panel yang di sebelahnya. Nah, di panel sebelahnya ini nanti akan masuk data yang tadi sudah kita hitung ke dalam tabel yang ada di sebelahnya nih. Di sini ada tabelnya nama, berat badan, tinggi badan, BMI, dan kategori. Dan misalkan kita tambah lagi. Misalkan namanya Aries. Berat badannya contoh sebagai sampel sama 80, tinggi badannya 170. Kita lakukan kalkulasi lagi. Nah, maka data akan otomatis masuk ke tabel sebelahnya. Dia akan menambahkan data di bawahnya. Lalu misalkan kita menggunakan fitur pencarian, ini kita dapat mencari berdasarkan semua kolom yang ada di tabel ini. Misalkan kita mencari nama Aries. Nah, maka dia akan menampilkan nama si Aries saja. Misalkan kita mencari berat badan 80. Dia akan menampilkan dua-duanya karena dia kedua orang ini mempunyai berat badan yang sama seperti itu. Dan untuk strukturnya sendiri di sini kami menggunakan desktop pane juga, lalu ada J label dengan nama BMI table, lalu ada J panel, di dalamnya ada J label dengan nama cari dan J text field untuk melakukan searching. Dan di sini juga di bawahnya kami menggunakan J table yang dibungkus oleh J scroll pane seperti itu. Dan untuk programnya sendiri apakah sudah terlihat? Nah, untuk programnya sendiri di sini kami menggunakan beberapa bagian lah. Jadi kami memisahkan gitu menjadi beberapa. Di sini ada BMI PNG. Nah, BMI PNG ini berfungsi untuk logo yang tadi di aplikasi kita. Lalu di sini ada BMI GUI. BMI GUI ini untuk menyusun tadi hasil aplikasi kita menggunakan GUI Builder. Di sini kami menggunakan aplikasi NetBeans dan di sini juga ada BMI Service. Nah, BMI Service ini eh, di sini kami melakukan perhitungan. Kami melakukan perhitungan di mana di sini ada sebuah konstanta dengan jenis double gitu. Kemudian ada perhitungan di bawahnya menggunakan method override, ada calculate BMI. Di sini ada mengembalikan berat badan, lalu ada untuk mendapatkan BMI kategori, dan di sini juga kami menggunakan interface gitu. Kami menggunakan calculatable interface, dan di sini tipe datanya juga double. Lalu ada person. Nah, person ini ada kelas untuk merepresentasikan orang. Nah, di sini kami menggunakan di person ini kami menggunakan ada di sini ada nama sebagai string, lalu ada berat badan double. Dan kemudian ada konstruktor di sini, public person, string name, dan sebagainya. Lalu ada isinya, this name adalah name, this weight adalah weight. Kemudian kami menggunakan getter dan setter enkapsulasi. Nah, di sini ada get name, get weight, dan di bawahnya juga ada metode untuk menghitung BMI-nya. Menghitung BMI tadi yang tadi. Sorry. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan programnya.
Kemudian di sini ada pengembangan lebih lanjut. Yang pertama ada dari fitur grafik. Kita dapat melihat kita dapat melihat perubahan BMI menggunakan dari waktu ke waktu akan menambahkan visualisasi grafik. Kemudian ekspor data, beri Anda kemampuan untuk menyimpan data ke file seperti Excel atau PDF atau di cloud. Kemudian fitur multiguna, berdasarkan kategori BMI yang dihitung, masukkan saran pola makan atau aktivitas fisik. Kemudian yang terakhir, penyimpanan berbasis database. Untuk menyimpan data pengguna secara permanen, integrasikan database. Itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.